Oke. Kita lanjut tentang case ya. Case itu tadi pengertiannya apa? Case itu salah satu konstituen ya atau karakteristik di dalam nominal atau dalam kata benda. Selain case itu ada gender, number, ya kan? Nah, number itu ada plural, singular, terus gender itu ada maskulin, feminim, lalu neuter, ya. Nah, ada yang ketiga yang disebut dengan case. Case itu artinya apa? Grammatical relationship dari kata itu dengan kata-kata yang lain di dalam satu klausa. Klausa itu artinya apa? Kalimat. Nah, kalimat itu adalah apa? Subjek predikat yang memiliki satu makna atau pesan. Ya, ada subjek, ada predikat. Oke. Nah, subjek itu head-nya adalah nominatif ini. Nominatif case ini kalau subjek. Kalau predikat namanya predikator, ya kan? Nah, predikatornya itu pasti verba atau kata kerja. Nah, nanti di Yunani 2 kita pelajari kata kerja. Nah, di Yunani 1 kita masih pelajari nominanya. Bukan nominatif ya, tapi nomina. Nomina itu artinya kata benda yang menjadi inti dari subjek. Tapi di dalam predikat bisa nggak ada nominatif? Ada, namanya predikat nominatif. Sehingga di dalam predikat itu ada yang namanya nomina atau substantif. Ya, substantif itu bisa kata bendanya, nanti ada kata sifatnya, ada kata keterangannya, ya, ada kata depan, gitu. Yang kemarin kita sebut sebagai adverbial apa? Adverbial phrase, ya kan? Atau modifier. Nah, ini kalian pelajari di sini di sintaksnya, ya. Nah, basics of syntax ini kalimat itu ada head namanya, ya, yang menjadi inti dari baik itu subjek, headnya itu adalah kata bendanya, head dari predikat itu adalah kata kerjanya, ya. Nah, kemudian di dalam predikat itu bisa muncul namanya objek, oke, menjadi kata bendanya, adverbial, ya kan, tadi yang saya bilang, maupun modifier. Ya, jadi sebuah kalimat itu ingat punya subjek dan predikat. Ya. Nah, misalnya contoh tugas kalian ini Yohanes 1 ayat berapa? 6-10 ya. Coba baca nih. Egeneto anthropos apestalmenos parateu honoma auto Yohanes. Ya. Ini Bu Suwani bisa ikuti ya. Perhatikan. Lalu coba ya. Egeneto anthropos apestalmenos parateu honoma auto Yohanes. Oke. Nah, coba cek gramatikalnya atau diagramnya, sintaksnya. Dan tadi kalau di sini dikatakan sebuah kalimat itu punya yang namanya subject and predicate. Ini kan? Nih. Nah, misalnya kalau saya tanya di sini subject and predicate itu mana? Ayat 6 dan 7. Ini kan? Coba
Kalian cek di sini ayat 6. Atau di sini kalau di diagramnya sampai ayat 7 ini. Coba baca ayat 7-nya. Hutos, elten, eis, marturian, hina marturese, peri tu fotos, hina pantes, pisteusosin, dia auto. Ya. Coba mulai baca ini yang ayat yang ke-6, di sini ayat yang ke-7. Nah, kamu lihat di sini ada berapa klausa atau kalimat? Apa? 2 ya kan? Nah, ini 1, bahkan ada 3 nih ya. 1, 2, 3. Karena ada 3 subjek. Nah, subjeknya mana? Antropos. Terus mana lagi? Onoma. Terus autos. Nah, itu karena harus tahu. Latihan begitu terus, ya. Nah, Bu Suwarni, lihat ininya ya. Sambil belajar. Nih, nanti dari minggu-minggu kalau dipelajari ya. Makanya dengerin lagi di YouTube kalau lupa. Mungkin nggak perlu dari awal sampai akhir, kalian bisa cari di bagian-bagian yang kalian kurang ngerti. Ini kan saya rekam gitu. Nanti kalian bisa, itu tujuannya ya. Ya, antropos 1, onoma dan autos. Kamu cek di situ, pasti head-nya atau head-nya itu pasti apa? Coba parsing. Noun, ya kan? Nominatif. Nggak hanya noun aja, tapi ada nominatif. Maskulin, singular. Nah, ini yang tadi buku ini bilang dari ini ya, buku Ancient Greek Grammar itu sebuah subjek ya yang menjadi head-nya itu adalah bentuk substantif atau kata bendanya. Ya. Nah, subjek itu adalah pelakunya yang mengerjakan kata kerja itu atau the agent-nya yang melakukan tindakan. Oke, itu harus tahu apa artinya subjek. Ya, jadi the theme atau the agent performing the action. Nah, umumnya itu adalah bentuk nominatif. Nah, dia katakan sini. Ya. Nah, makanya di sini nominatif, honoma, noun, nominatif, neuter, singular. Nominatif lagi kan? Autos, pronoun, nah bukan noun dia, tapi pronoun, kata ganti. Nanti kita pelajari kata ganti ya. Setelah case kita masuk kata ganti. Pronoun, demonstratif, nominatif, maskulin, singular. Dari kata autos yang artinya ini, this, atau dia. Ya kan? Gitu. Parsingnya harus 5 bagian. Alright? Nah, kalau saya tanya, jadi 3 nominatif itu apa? Nominatif apa? Subjek. Nah, benar nggak semua? Coba yang benar siapa? Angkat tangan. Subjek nggak? 3-3. Happy? Salah. Oh, happy salah, berarti namanya bukan happy lagi. Sad, sedih ya kan? Oke. Cek, tandain benar gitu. Kalau salah, coret, perbaiki. Subjek. Nah, kalau saya tanya subjek, apa Jessica? Nominatif subjek berarti pengertiannya apa? Misalnya kayak antropos ini berarti menjadi pelaku dari egene, honoma, pelaku dari n, autos, pelaku dari l, ten. Nah, gitu jelasinnya. Atau
Grammatical relationship-nya dengan apa? Egeneto. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya, kalau itu subjek, predikatnya mana? Ini kan? Yang ini predikatnya apa? Egeneto. Kalau ini en, au, to. Kalau ini panjang nih predikatnya. Jadi kamu lihat ya, ada yang cuma predikatnya satu. Nah, ini kan disebut sebagai predikator. Terus ada yang cuma satu, ini namanya auto and auto, ya kan? Tapi yang ini ada predikatornya L10 kan? Nah, di balik ini ada namanya modifiernya atau adverbialnya. Nih, ada is. Is ini berarti preposisi phrase. Masih ingat ya? PP. Ya kan? Nah, nanti ini hina ada namanya conjunction. Nah, nanti kita pelajari ini semua conjunction atau kata sambung. Ya. Nah, kamu lihat kata sambung ini nanti membentuk yang namanya clause atau anak kalimat. Yang minggu lalu saya bahas kalimat itu bisa beranak, bahkan beranak pinak gitu, beranak cucu. Ya. Nah, untuk sebuah clause atau anak kalimat itu bisa dibentuk oleh conjunction. Nanti bisa dibentuk oleh infinitive. Bisa dibentuk oleh participle. Gitu. Nah, bisa dibentuk dengan nanti relative pronoun 4 ini. Nah, nanti ini cerita di Yunani 2. Makanya kenapa Pak? Kok ini predikatnya panjang banget kan? Kamu lihat kan? Panjang nggak? Ya kan? Tuh. Nih kan? Sampai sini kan? Ya kan? Kenapa kok panjang ini? Nah, karena ada anak kalimatnya. Jadi kalau kayak ibarat keluarga, makin banyak anaknya kan makin banyak kan? Makin panjang kan ceritanya. Nah, jadi sama kayak kalimat ada anak. Nah, anak ini punya anak lagi di bawah, hina lagi. Ya, kamu lihat ya. Nah, ini kan satu, terus di bawah lagi hina lagi. Jadi lihat ini induknya kan di sini kan punya anak hina marturese. Marturese ini punya anak lagi namanya hina pantes pisteusin. Jadi udah punya cucu malah. Benar nggak? Berapa generasi nih? 1, 2, 3. Nah, 3 keturunan. Lihat itu. Keturunan yang pertama apa? Autos L10. Right? Lalu hina marturese ini yang kedua. Lalu diturunin lagi hina pantes pistiuso sin. 3 kan? Nah, 2 ini 1, 2 ini namanya klausa atau yang kita sebut nanti dengan dependent clause, anak kalimat. Kalau yang ini namanya independent clause, induk kalimat atau kalimat utamanya. Oke? Nah, ini perlu tahu. Jadi nanti kamu sudah punya bayangan. Saya belajar apa ini di Yunani? Ya, belajar seperti ini. Membaca diagram. Oke? Nah, bisa baca. Tapi waktu kamu baca, kamu harus perhatikan apa saja item-item di dalamnya. Oke. Nah, item utamanya sebuah clause ada subjek. Nih, subjeknya di sini. Nih. Predikatnya ada pembatasnya ini. Ini sudah menandakan predikat. Nah, di sini. Ini predikatnya. Pak, kok panjang banget? Tapi ini kok cuma 1. Ya kan? Tergantung orang membuat kalimatnya. Bisa pendek, bisa panjang. Subjeknya bisa panjang nggak? Bisa seperti ini. Gitu.
Ya. Nah, jadi kamu lihat unsur-unsur di dalam kalimat, konstituen di dalam kalimat itu tadi selain subjek dan predikat, kalian harus perhatikan namanya objek. Terus adverbi, terus modifier. Nah, adverbial itu apa? Menjelaskan apa? Keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan tujuan, ya. Itu adverbial. Bisa dibentuk melalui preposisi. Kalau modifier, atribut modifier itu kata sifat. Misalnya paman bekerja di sawah. Nah, mungkin kamu bisa tambah modifier ya terhadap kata paman. Nah, misalnya modifiernya paman kedua saya. Nah, itu paman kedua itu modifier. Jadi di kalimat itu jadi lebih jelas lagi. Oke ya. Ingat ada 5 konstituen: subjek, predikat, objek, adverbial, modifier. Nah, nanti waktu kalian belajar klausa, ingat klausa itu dibentuk dari conjunction, infinitive, participle, relative pronoun. Nah, ingat kalau belajar kasus ada nominatif, ada vokatif, ada genitif, datif, akusatif. Nah, harus dihafal terminologi atau istilah-istilah yang yang kalian pelajari ya. Oke, kita kembali ke sini. Kalau ini subjek dan ini predikat, ya. Nah, di dalam subjek tadi kita bilang yang menjadi intinya adalah nominatif. Nah, tapi di dalam predikat bisa muncul nominatif nggak? Bisa. Yang mana? Di situ ada contohnya nggak? Mana? Coba. Predikat nominatif mana? Ayat 6 dan 7 dulu. Ada? Marturese. Ayat keberapa? Marturian, marturese. Itu kata kerja, bukan nominatif. Ayat 8 mungkin ada, ya kan? Nah, tapi kita selesai ayat 6 dan 7 dulu. Ayat 6 itu antropos, sonoma, autos. Mana lagi? Nominatifnya yang mana lagi? Apa? Apestal menos, betul. Nominatif kan? Nah, nominatif apa itu? Coba lihat ayat 6 dan 7. Ayat 6 diterjemahkan apa? Ada orang, data, ya kan? A man, antropos itu artinya orang. Apestalmenos, diutus. Ada orang diutus. Oke? Nah, itu nominatif apa kalian buat? Bukan. Ayo, nominatif itu apa saja? Ada subjek, predikat, aposisi. Apakah dia aposisi? Bukan, ya kan? Absolut? Bukan nama judul, ya kan? Lalu vokatif? Bukan sapaan. Berarti yang sisa apa? Atribut? Berarti dia nominatif apa? Atributif. Ini yang di embik ini ya. Perhatikan. Ada namanya nominatif atributif. Jadi orang yang diutus. Jadi kalau tambahannya, misalnya kalau ada nominatif nama itu disebut appellation ya. Misalnya kayak Yohanes, itu appellation.
Oke, kan di sini ada namanya di Yohanes kan? Nah, jadi orang yang diutus oleh Allah. Yohanes bilang itu ada orang yang diutus oleh Allah. Namanya Yohanes. Nih, onoma and auto Yohanes. Ya kan? Nah, namanya adalah Yohanes. Namanya sendiri adalah Yohanes. Nah, Yohanes di sini apa? Nominatif kan? Nominatif apa kalian buat? Aposisi. Memberi keterangan tambahan. Nama maksudnya si Yohanes. Benar? Siapa yang benar? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini angkat tangan benar nggak? Hah? Yohanes itu apa? Aposisi. Biasanya kamu lihat ada tanda sama dengannya ini. Kuncinya di situ. Ya. Oke. Apa itu aposisi? Coba jelasin. Yohanes ini kok aposisi terhadap apa? Relationship-nya dengan kata apa? Onoma. Itu. Kalau apestalmos, relationship-nya dengan anthropos. Relationship-nya apa nama relationship-nya? Atributif. Ya. Benar? Kalau salah, iya. Ini ya, atributif itu di buku ini halaman mana ya? Case mana case ya? Bentar saya cari dulu ya. Nih ya. 223. Coba udah buka bukunya ini. 223. Syntax of the case form. 3, 2, 1, 5. Nih. Syntax of the case form. Ya. Nah, memang buku ini dia belajar nanti ada pronoun, ada artikel, ini kita belum pelajari. Kita masuk case dulu ya. Nih, nominatif dan vokatif, ada nominatif noun phrase ya. And then nominatif adjective. Oke, ini yang saya sebut sebagai tadi atributif ini ya. Nah, kemudian di buku EMIC ini kalian bisa saya tambahkan lagi. Jadi ada 3 buku yang kita pakai ya. Aposisi ini keterangan tambahan. Kemudian ini vokatif berarti sapaan ya. Kemudian predikat
Ini kalian perhatikan contoh-contohnya. Oke. Lalu ada namanya subjek, ya. Lalu predikat, nama, appellation, posisi, vokatif, ya. Nah, ini Daniel Wallace yang kita pakai terutama subjek, predikat, posisi, absolut, ya. Kemudian vokatif. Nah, jadi ada 3 buku ini. Ini ya, nominatif adjektif atau dengan atributif modifier. Jadi contohnya nominatif adjektif ini tadi nih. Orang yang diutus. Ya. Orang yang diutus. Contoh misalnya rumah yang tinggi itu. Rumah tinggi. Berarti modifiernya mana? Tinggi. Orang diutus. Diutus ini modifier. Kayak gitu. Ya. Nah, modifier itu di sini contohnya ini ya, namanya nominatif adjektif. Biasanya bentuknya participle phrase function ya. Nah, contoh ya ini kasusnya nih. Apestalmenos participle. Kalau kalian parsing ini participle perfect passive nominatif. Nah, nominatifnya namanya apa? Nominatif adjektif atau nominatif yang disebut sebagai modifier. Ingat, konstituen dari sebuah kalimat kan ada namanya modifier. Tadi selain adverbial, subjek, predikat, ya, objek. Oke. Oke, jadi ayat 6 dan 7 ini kita perhatikan ada berapa monominatifnya? 1, 2, 3, 4, 5. Benar? Ada lagi? Ini, pantes. Ya kan? Pantes di sini apa? Nominatif juga kan? Nominatif apa? Subjek. Subjek dari apa? Pisteusosin. Nah, kalau belum lengkap dilengkapi ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi? Denominatif? Nggak ada. Oke, sekarang ayat 8 ya. Coba baca ayat 8. Uk ek ekenos tophos al ina martulese peri tu photos. Coba sekali lagi. Iya. Bahasa Inggrisnya? Oke, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ianya itu siapa? Yohanes Pembaptis tadi. Ya kan? Nah, jadi kalian perhatikan terjemahannya dulu ya. Nah, baru setelah itu apa? Lihat diagramnya, baru kita masuk sintaksnya. Oke. Nah, lihat ayat 8. Ini ayat 8. Nih, coba baca lewat sintaksnya. Berarti ekenos
en, tovos, uk ala, hina, marturese, peri, tu, fotos. Nah, cara bacanya begitu. Jadi kalian bacanya mulai dari subjek apa? Eke, nos. Baru predikatnya ini. Nah, kalau predikatnya rada kompleks begini dari paling atas nih. En, tovos, uk ala, hina, marturese, peri, tu, fotos. Nah, diagram ini sudah mengelompokkan ya kan? Mana subjek, mana predikat, mana adverbialnya, mana predikatornya, atau modifiernya, begitu. Oke, coba lagi. Baca, ekenos. Ekenos, en, tovos, ukol, hina, marturese, perito, fotos. Nah, kalau saya tanya, konstituennya apa saja di situ? Subjek, predikat. Nah, itu yang penting dua itu harus tahu dulu. Di dalam predikat ada namanya hina lagi, berarti ada yang namanya klausa lagi. Anak kali kalimat. Terus ada namanya nih peritufotos. Nah, ini namanya apa? Peritufotos. Peritufotos. Nah, itu nanti yang kita sebut sebagai apa? Prepositional phrase. Ya kan? Ada genitifnya kan? Nah, atau di sini konstituennya apa? Tadi di sintaksnya lagi. Kita sebut sebagai apa? Sintaksnya nih. Modifier. Nih. Adverbial. Ya. Oke. Nah, apa beda adverbial dengan modifier? Lihat ya, adverbial ini adalah sentence constituent yang menjelaskan informasi kalimat dengan memberikan keterangan tempat, waktu, cara, ataupun situasi dari kata kerja itu. Nah, sering disebut sebagai adverb phrase atau prepositional phrase. Misalnya, saya sekolah di Purwokerto. Nah, di Purwokerto itu adverbial, tempat soalnya kan. Dia ada di sana. Di sana itu tempat. Nah, itu adverbial. Oke, saya sarapan supaya sehat. Supaya sehat, ya kan? Itu adverbial. Nah, kalau modifier itu umumnya adalah kata sifat. Ya, bisa juga noun phrase. Misalnya tadi, rumah atau orang diutus. Nah, kata diutus. Atau rumah yang tinggi itu. Modifiernya apa? Tinggi. Buku hijau. Bukan buku kuning. Ini buku yang kuning. Ini buku hijau. Nah, hijau itu apa? Modifier. Saya membaca buku hijau itu untuk ujian. Yang mana modifier, yang mana adverbial. Nah, modifiernya buku hijau itu modifier, menjelaskan buku. Bukan buku yang kuning atau merah ya kan? Yang hijau. Untuk ujian.
Untuk ujian itu berarti apa? Adverbial. Nah, sama kayak gini. Nih ya. Yohanes 1 ayat 8 itu bersaksi tentang terang itu. Saksi tentang terang itu. Saksi. Lalu dijelaskan oleh terang itu. Terang itu berarti apa? Adverbial phrase atau prepositional phrase. Ini. Kan per ini preposisi. Ya kan? Nah, jadi kamu coba di sini ya, mulai kenal. Jadi ada subjek, ada predikat and, ini kan? Terus tahu juga ada namanya adverbial. Nah, contohnya ini tadi. Peri tu photos. Oke? Nah, yang pengertian ini adverbial ini. Dia sentence constituent yang memberi keterangan tempat, waktu, tujuan, cara, dan sebagainya. Bisa adverb phrase atau preposition phrase. Nih. Nah, ini bagian-bagian di dalam kalimat itu. Nah, ini kalau attributive modifier, dia biasanya kata sifat ataupun noun phrase ya. Nah, ini yang saya garis kuning ini. Adverbial bisa adverb phrase, prepositional phrase, attributive modifier, adjective phrase, noun phrase gitu. Oke? Nah, mulai bingung nggak? Nggak kan? Pokoknya tiap minggu saya akan ulangi ini. Ini udah minggu keberapa? 5 kan? 6 ya. Nah, kan kita udah sering ngomongin kan, adverbial, modifier, subject, predikat, sampai benar-benar ingat. Karena kita ini manusia pelupa semua. Oke. Ya. Nah, contohnya di sini nih. Kesaksian tentang terang itu. Nah, tentang terang itu ini adalah prepositional phrase. Jadi kalau kita tarik di sini, ekenos, coba, Royman, apa ini di sini? And predikatornya. Predikatnya ini semua, yang ini. Predikatornya kan? Predikatnya. Tapi predikatornya mana? And. Nah, sekarang saya tanya nih, to fos. Ayo, itu nominatif itu. Ya kan? To fos. Nominatif apa? Predikat. Iya, betul. Nominatif predikat. Jangan kamu bilang adverbial atau modifier gitu. Ya? Apa? Nominatif predikat. Predikat dari apa? Di penjelasannya. Ekenos. Coba lihat tuh. Ya. Kalau kita lihat terjemahannya ayat 8 di situ dia bukan terang itu. Maksudnya Yohanes Pembaptis bukan terangnya Kristus kan. Tapi dia memberi kesaksian tentang terang itu. Nah, jadi kata terang ini menjelaskan predikat dari ekenos. Sebab ekenos ini apa? Subjeknya. Nah, jadi ada dua nominatif kan? Oke. Tapi misalnya saya tanya di sini. Selain itu ada hina ini. Nah, ini kalian harus tahu. Ketemu hina ini berarti ketemu apa? Anak kalimat ya. And then ada peritufotos.
Nah, ini di sini namanya prepositional phrase. Ya, memberi keterangan tentang kata kerja ini, maturesi. Nah, itu namanya adverbial phrase. Oke, yang ini tadi. Nah, itu contohnya. Itu contohnya. Nah, ini teorinya di sini. Adverbial itu ada namanya adverb phrase atau preposition phrase. Bisa paham? Oke. Sekarang kita lanjut ya, ayat 9. Coba baca ayatnya. Sama-sama, ayo. 1, 2, 3. To aletinon ho fortize panta antropon ergomenon iston kosmon. Oke, nah, sekali lagi. Yang ini kamu jangan suka keluar, nanti kamu ketinggalan pelajaran yang penting. Ya. Entophos to aletinon. Nah, ini satu. Kemudian kamu lihat di sini. Ada ho lagi di sini. Nah, ini namanya klausa lagi, anak kalimat. Ya kan? Nah, maka dia ada anak lagi di sini. Ini induknya. Yang ini fos ini punya anak namanya ini. Nah, itu namanya klausa. Oke? Nah, ini anak. Oke, saya kalau kalian keluar gitu, waktu saya jelas ini kan jadi ketinggalan, makanya perhatikan ya, atau kalau kalian di sini tapi pikirannya nggak konsen, lewat itu. Ini ayat 9 ya. Nah, terus namanya sebuah kalimat itu ada konstituennya, apa? Subjeknya ini X ini kan. Cuma kalau ada tanda X ini bukan berarti nggak ada subjek. Subjeknya ada di dalam N ini. Coba parsing N ini. Indikatif, imperfect, aktif, third person, singular. Nah, orangnya itu dia, orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal itu berarti dia. Kalau bisa laki-laki, bisa perempuan. Orang ketiga. Nah, di sini. Cuma bahasa Yunani itu kadang subjeknya nggak ditulis karena sudah terimplisit di dalam kata kerja. Beda kayak bahasa Indonesia harus ada subjeknya kan? Gitu. Nah, subjeknya X ini atau orang ketiga tadi. Predikatnya mana? Entophos terusnya sampai ini. Ini semua namanya wilayah predikat ini. Ya kan? Panjang. Tapi kita bisa pecah lagi. Nah, di dalam predikat ini ada N, ini predikatornya. Ya kan? Apa? Predikator. Nah, sekarang tophos. Ayo, ini apa ini? Nominatif apa? Nominatif. Ah, parsing coba. Nominatif, noun, nominatif, neuter, singular, ya kan? Artinya terang. Terang ini di sini apa? Nominatif apa? Subjek? Bukan. Karena dia udah di wilayah predikat kan? Berarti nominatif predikat. Nah, perbaiki ya, Mena. Nggak apa-apa.
Yang penting kok buat, makanya dibuat dulu, jadi nanti bisa tahu salahnya atau benarnya gitu. Ya. Saya itu nilai kalian itu bukan soal semua mesti benar, ya namanya harus belajar berproses itu ya, ada yang benar, ada yang salah, jadi tahu kesalahannya, bisa perbaiki, nah itu maksud saya. Ya. Nah itu yang saya nilai. False nominatif predikat. Nah kalau saya tanya predikat terhadap apa ini? Terhadap orang ketiga tadi, subjeknya tadi, yang X ini, atau orang ketiga tunggal. Nah itu tambahin, catat di situ. Ya, hetofostoaletinon. Oke. Dia adalah terang yang sesungguhnya. Yang menerangi setiap orang. Ya. Dia adalah terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Yang menerangi setiap orang yang datang kepadanya, gitulah ya. Yang menerangi setiap orang yang datang ke dalam ke dunia. Nah, sebentar. Nah, ini dia adalah terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang yang menerangi ya, menerangi yang telah datang ke dunia, yang menerangi setiap orang yang telah datang ke dunia. Oke. Nah, di sini false. Terus ada lagi ho ini di sini apa? Subjek, nominatif subjek ini. Ya kan? Nah, kalau ini anak kalimat, Saudara perhatikan kalau ini anak kalimat, berarti anak kalimat ini sama. Dia punya subjek lagi, dia punya predikat lagi. Artinya dia kayak membentuk sebuah kalimat yang utuh lagi. Jadi ada subjek, ada predikat. Subjeknya ho, ya kan? Predikatnya ini semua. Sotize sampai kosmon ini. Panta, ya. Predikatornya ini. Benar kan? Nah, terus di bawah ada is plus kosmon ini apa? Prepositional phrase. Adverbial. Nah, adverbial itu akusatif kan? Nanti kita pelajari. Nah, tapi ada antropon itu objek. Ini namanya objek. Nih, jadi kalau kalian lihat ada 3 bagian ini subjek, ini predikator, ini namanya objek. Nah, akusatif itu. Ya, ini namanya objek. Kalian perhatikan di sini tadi, misalnya kan kemarin saya udah kasih contohnya ya. Contoh objek ini kayak gini. Saya tulis kalimat ya, jadi kalian bisa paham. Misalnya saya subjek, ya kan? Makan nasi, goreng mangengking, ya kan? Nah, di tepi jalan. Predikatnya mana? Nih, semua predikat namanya. Ini subjek. Predikatornya makan. Ini predikator. Atau head-nya. Ya kan? Objeknya ada nggak? Mana? Ini misalnya. Objek. Tapi kalau saya coret aja,
nasi itu objek juga. Maka goreng ini sebetulnya apa? Modifier. Bukan nasi putih, nasi kuning, tapi nasi goreng. Goreng ini modifier ya. Oke. Nah, Mang Engking ini modifier juga. Semuanya menjelaskan apa? Nah, nasi. Di tepi jalan ini apa? Adverbial. Nah, gitu. Oke, gitu ya. Ada kan semua komponennya jadinya kan? Subjek, predikat, objek, adverbial, modifier. Sama kalimat-kalimat di dalam firman Tuhan itu juga begitu. Jadi kalau kalian kuasai ya konsisten sintaks atau kalimat seperti itu, nanti ditambah anak kalimat lagi. Misalnya kan saya perpanjang lagi ya. Saya makan nasi goreng Mang Engki di tepi jalan. Nah, tambah bersama teman-teman. Bersama teman-teman ini apa? Adverbial lagi. Ya. Gitu. Oke. Nah, terus saya tambah misalnya saya buat kalimatnya gini. Saya makan nasi goreng ya yang dimasak, nasi goreng yang dimasak Mang Engking. Di tepi jalan. Nah, kata yang dimasak ini namanya apa? Bukan. Udah ada yang ini subjek, dimasak ini jadi predikat. Clause atau in the dependent. Nih tulisannya dependent clause. Tadi yang saya bilang itu. Anak kali. Nah, itu. Nah, ini nanti dalam Yunani bisa dibentuk 4 ini. Infinitive, participle, conjunction, yang tadi ada hina itu, masih ingat nggak? Ini, ya kan? Nah, ini conjunction. Satu lagi relative pronoun. Nah, relative pronoun yang ini. Ada ho ini. Tuh. Coba parsing ho. Ya kan? Benar nggak? Coba parsing. Parsing, ayo ngomong. Nah, jadi kalau ketemu nanti relatif pronoun atau pronoun relatif, nominatif, neuter, singular, pronoun relatif ini berarti anak kali. Nah, karena relatif pronoun ini membentuk yang namanya apa? Dependent clause. Atau istilahnya ya tadi saya bilang ada induk, ada anak. Ya kan? Nah, satu lagi apa? 4 ya. 1 infinitive clause, participle ini nanti di Yunani 2, conjunction juga di Yunani 2, relative pronoun ini semua nanti di Yunani 2. Karena ini kalimat yang sudah beranak pinak. Tapi saya kasih tahu dari awal dulu. Ya karena kan kalian nanti akan lihat soal-soal kayak gini terus soalnya. Contohnya misalnya nih, saya sudah suruh kerjain. Tapi kan udah langsung soal itu ayat 9 itu udah langsung Yunani 2 tuh. Ya. Nah, jadi sekedar tahu dulu yang Indonesianya. Ya. Ini tolong diperhatikan, ini tiap minggu akan diulang. Nah, pasti saya akan tanya, mana subjeknya, mana predikatnya. Terus dalam predikat itu atau dalam subjek itu ada apa aja? Objek. Nah, ini biasanya akusatif nanti. Jadi kamu lihat ya, objek, modifier, adverbial, itu nanti case-nya bisa hadir, case atau yang namanya non-noun ya, kata benda itu bisa hadir di subjek. Ya kan?
Bisa hadir di objek. Bisa hadir di predikator nggak? Enggak. Predikator itu nanti ini verb, verba atau verb. Nanti biasanya predikator. Ya, hadirnya di predikator. Oke. Nih. Tapi kalau noun-nya, noun itu kan ada case, ada gender, number. Gender itu maskulin, feminin, ya kan, neuter. Number itu tunggal, jamak. Case tadi 5 itu, akusatif, nominatif, ya, datif, vokatif, genitif, ya kan? Itu harus hafal. Nah, case ini bisa hadir di mana aja. Subjek berarti nominatifnya. Tapi bisa hadir di objek nggak? Nasi ini kata benda kan? Ini loh kita noun ini ya. Kata benda itu kan contohnya kursi, meja, batu itu kata benda. Bisa hadir di subjek. Bisa hadir di objek nggak? Bisa hadir di modifier nggak? Bisa. Nanti modifier itu bentuknya case juga. Tapi bukan kata benda, kata sifat. Misalnya kata benda juga bisa modifier. Contoh misalnya kalau rumah tinggi. Tinggi ini kata sifat ya kan? Adjective. Adjective ada case-nya nggak? Ada. Yang ada case ini apa saja? Noun, adjective, ya, pronoun. Yang punya case, kata benda, kata sifat, kata ganti. Kata ganti itu kok saya, aku, dia, mereka, kamu, itu kata ganti. Ya, kata sifat tadi tinggi, cantik, jauh, dalam, dekat, ya kan? Besar, kecil, nah itu kata sifat. Kata benda, ya benda, buku, kasih, Allah, Roh Kudus, oke? Yesus, nah itu kata benda. Punya case nggak? Punya. Jadi case ini bisa hadir di mana? Wilayah subjek, ya. Wilayah objek, wilayah modifier dan adverb. Nah, bisa hadir di sini. Subjek, ini objek, terus adverbial, terus modifier. Nah, catat. Ya. Atau dicatat supaya bisa ingat atau diingat. Nanti saya akan ulangi terus kayak gitu. Ini kita belum nyentuh Yunaninya loh, masih konsepnya ya. Ya. Nah, tiap minggu kita belajar konsep sintaks ini. Minggu lalu kita belajar subjek predikat. Hari ini diulang lagi, tapi saya tambah lagi. Tambah lagi. Nah, tambahnya di Yunaninya nanti. Tapi yang Indonesia kayak ini harus ngerti ya. Misalnya, saya makan nasi goreng Mang Engking di tepi jalan bersama teman-teman saya. Cukup panjang kan? Tapi konstituennya harus tahu saya subjek, predikatnya ini semua. And then predikatornya apa ini? Ini predikatornya apa? Makan. Maka predikatornya itu adalah verba. Gitu. Ya. Nah, Pak, belajar verba nggak? Iya. Karena ini bagian dari predikator satu-satu. Nah, kita mau belajar yang wilayah noun dulu. Nanti adjective, ada pronoun, nanti juga ada artikel, definite artikel, ya. Nah, nanti kita juga mau belajar wilayah verba itu nanti ada infinitif sama partisiple. Nih. Itu.
Ya. Nah, nanti infinitive participle ini dua ini juga punya case. Karena dia juga bisa berfungsi di wilayah objek, adverbial atau modifier. Makanya infinitive participle ada case. Kenapa ada case, Pak? Karena dia juga bisa masuk di wilayah objek, adverbial, modifier. Ya. Nah, yang penting gini, tahu pembagiannya. Kayak contoh dalam keluarga ini kan yang mana kakek, nenek, ayah, ibu, anak, istri, menantu, cucu, kan gitu kan. Nah, keponakan, sepupu, paman, bibi, tante, kan dibagi-bagi kan. Sama kalimat kan juga begitu. Kayak keluarga dia. Atau istilah kalau kayak pohon, yang mana cabang, akar, daun, dahan, nah gitu. Nah, sama. Yang mana subjek, yang mana ini predikator, ini nasi, objek. Kalau saya tambahkan nasi kuning, kuningnya jadi modifier. Kata sifat kan kuning. Ya kan? Nah, terus mangengking lagi. Modifier lagi kan? Gitu. Mangengking ini kan kata benda. Bukan kata sifat. Mangengking atau mangmayer. Manner kan? Nah, gitu. Terus di tepi jalan. Adverbial, keterangan tempat. Bersama teman-teman. Adverbial. Ini keterangan bersama tadi dengan companionship ya. Nah, ini ada nanti dalam Yunani. Oke. Nah, ini adverbial ini nanti umumnya prepositional phrase. Ingat ini istilah baru. Prepositional phrase. Tadi yang saya stabilo kuning itu. Nih, apa? Prepositional phrase. Oke, kalau add modifier umumnya apa? Noun bisa, kalau mangengking kan noun kan? Noun phrase, NP, atau ini apa? Nasi kuning misalnya. Adjective. Apa? Adjective. Ngerti ya? Kalimantan nggak ada kayak gini-gini. Misalnya nasi putih. Putih itu kata apa? Sifat. Nasi goreng. Nah, goreng itu apa? Kata sifat. Nasinya sendiri objeknya, bendanya. Nah, berarti kalau objek ini wilayah apa? Ada case nggak? Ada. Wilayah case itu masuk wilayah subjek, terutama case yang nominatif. Wilayah objek masuk nggak dia? Masuk. Adverbial? Masuk. Modifier? Masuk. Predikat masuk nggak? Masuk. Nominatif predikat tadi. Lupa kan tadi? Nah, ternyata masuk juga di wilayah predikat. Tapi cuma nominatif. Oke. Tapi kan case itu nggak hanya nominatif, ada vokatif. Nah, sapa berarti wilayah subjek. Misalnya, hey kamu. Halo saudara-saudara. Saudara-saudaranya, saudara-saudara, mari kita. Nah, nih kan saudara. Itu sapaan, wilayah subjek. Tapi selain vokatif ada namanya apa? Datif. Lalu genitif. Lalu akusatif. Nah, nanti kita pelajari misalnya genitif. Genitif itu nanti masuk wilayah banyakan adverbial sama modifier. Oke? Nah, jadi kalau contohnya di Yunani misalnya ini di tepi jalan, adverbial kan? Nah, ini nanti kebanyakan adalah
Genitif. Bersama teman-teman, nanti wilayah genitif ini. Karena adverbial. Udah habis ya. Lalu datif, akusatif. Akusatif itu wilayah objek kebanyakan nanti. Bisa nggak di adverbial dan modifier? Bisa. Tapi subjek enggak. Subjek itu cuma wilayah case-nya nominatif. Datif di wilayah mana? Kebanyakan sama, adverbial, modifier. Akusatif objeknya. Nanti objeknya kita bagi dua lagi. Objek langsung, objek tidak langsung. Contoh misalnya, saya memberi uang kepada Budi. Objeknya apa? Saya memberi uang kepada Budi. Objeknya ada dua di situ. Uang sama Budi. Nah, itu ada langsung dan tidak langsung. Yang langsung apa? Uangnya kepada Budi. Nah, tuh. Jadi kalau objek langsung, uang itu akusatif nanti. Kepada budinya itu datif. Nah, jadi datif sama akusatif itu wilayah objek. Tapi akusatif, datif, genitif itu masuk wilayah objek, masuk wilayah adverbial modifier nggak? Iya, masuk. Nah, ini nanti gambaran kita mau pelajari. Modifier sama adverbial banyak, adverbial banyak nggak macamnya? Banyak. Nanti ada tempat, ada tujuan, ada cara, ada hasil. Bersama teman berarti itu lain lagi adverbial, bukan tempat lagi kan? Bukan tujuan lagi. Misalnya saya tambahkan sini. Saya makan nasi goreng di tepi jalan bersama teman-temanku untuk bersenang-senang. Nah, untuk happy-happy lah. Untuk liburan gitu. Untuk liburannya ini apa namanya? Wilayah apa? Konstituennya apa? Nah, adverbial. Tapi yang mana case-nya? Yang case. Case-nya yang mana? Untuk bersenang-senang. Berarti itu kan adverbial kan? Nah, nanti bisa masuk ke case-nya yang genitif. Karena adverbial itu lihat ya, ini tepi jalan tempat, bersama teman ini companionship, untuk liburan ini tujuan. Sehingga Pak, kenapa kok banyak case? Karena adverbialnya bisa macam-macam. Bisa tempat, bisa tujuan, bisa hasil. Oke? Nah, cepel dulu. Siapa yang ini? Oh, KTP. Ya. Silakan. Oke, Bu Suwati nanti 10.45 ya. Kita break dulu.